Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandy Aulia dengan NPM 23082600055. Di sini saya perbaikan nilai BSO2 dan akan mempresentasikan dengan judul Anatomi Hidung. Nah, yang pertama di sini ada definisi dan fungsi hidung itu sendiri. Yang mana definisi dari hidung adalah struktur anatomi yang menonjol di wajah dan merupakan bagian penting dari sistem pernapasan serta indera penciuman pada manusia. Secara anatomis, hidung terdiri dari bagian eksternal yang terlihat dan bagian internal yang meliputi rongga hidung dan struktur lainnya yang berfungsi dalam proses pernafasan dan penciuman. Kemudian ada pun fungsi dari hidung itu sendiri, memiliki berbagai fungsi penting yang mencakup aspek pernapasan, perlindungan, pengaturan kelembapan, dan suhu udara serta penciuman. Kemudian yang kedua ada struktur eksternal nasal, yang mana terbagi oleh beberapa seperti di mind map ini. Yang pertama ada kerangka hidung, yang mana kerangka hidung terdiri dari tulang dan tulang rawan yang membentuk bentuk dan struktur hidung. Bagian-bagian utama dari kerangka meliputi yang pertama ada tulang hidung atau biasa kita sebut nasal bone, yang kedua tulang frontal, selanjutnya tulang maksila dan tulang rawan hidung. Yang kedua ada lapisan kulit. Kulit yang menutupi kerangka hidung adalah bagian penting dari struktur eksternal hidung. Kemudian ada pun lapisan dari kulit itu tersebut terbagi dua, lapisan superficial sama lapisan sukutan. Baru yang ketiga ada nares. Nares adalah dua bukaan eksternal yang memungkinkan udara masuk dan keluar dari rongga hidung. Terbagi dua, nares anterior dan posterior. Kemudian ada alanasi, yang mana bagian lateral hidung yang terdiri dari tulang rawan dan jaringan lunak. Bagian ini memberikan bentuk dan dukungan pada lubang hidung. Terdiri dari tulang rawan alar dan jaringan lunak. Kemudian ada septum hidung, yang mana struktur yang memisahkan rongga hidung menjadi dua bagian simetris, terdiri dari tulang septal dan tulang rawan septal. Kemudian ada vestibulum nasi, yang mana bagian paling depan dari rongga hidung yang dilapisi oleh kulit dan rambut besar. Rambut-rambut ini membantu menyaring partikel besar dan debu dari udara yang dihirup. Terdiri dari fibrisae dan kelenjar sebasea. Kemudian yang ketujuh ada otot-otot hidung, yang mana otot-otot kecil yang membantu dalam pergerakan dan ekspresi hidung. Terdiri atas otot nasalis, otot depressor septi, otot levator labii superior, alaquenasi. Kemudian yang terakhir pembuluh darah dan saraf. Melayani hidung dan memainkan peran penting dalam fungsi dan sensitivitas hidung, yang mana terdiri atas pembuluh darah, kemudian saraf. Sarafnya yaitu sensorik dan motorik. Kemudian berikut ini ada struktur internal hidung, yang mana kompleksitas anatomi yang mendukung fungsi pernapasan, penciuman, perlindungan, dan partikel asing. Struktur internal hidung melibatkan beberapa komponen, yang mana sebagai berikut bisa dilihat di mind map. Yang pertama ada rongga hidung atau disebut nasal cavity, yaitu ruang besar yang terletak di dalam hidung dan terbagi menjadi dua bagian oleh septum nasal. Rongga ini berfungsi sebagai jalur utama yang dihirup dan mengandung struktur-struktur penting yang memfasilitasi pernapasan dan penciuman. Terdiri dari vestibulum nasi, atrium, dan meatus. Kemudian yang kedua mukosa nasal, lapisan membran yang melapisi rongga hidung dan berperan penting dalam fungsi hidung. Terdiri dari epitel, respirasi, dan olfaktori. Baru yang ketiga ada konkae, yang keempat ada septum nasal, yang kelima ada sinus paranasal, yang mana dia terletak di tulang-tulang sekitar rongga hidung. Sinus ini berhubungan dengan rongga hidung melalui ostia dan berperan dalam mengurangi berat tulang tengkorak, menghasilkan lendir dan memperkuat suara. Sinus ini terbagi empat, sinus frontalis, maxillaris, ethmoidalis, sphenoidalis. Kemudian yang keenam ada meatus, saluran yang terletak di bawah setiap konkae, berfungsi sebagai jalur untuk aliran udara. Baru yang ketujuh ada pembuluh darah dan saraf, yang mana mensuplai rongga hidung berperan penting dalam fungsi dan sensitivitas hidung. Yang mana pembuluh darah itu ada arteri ethmoidalis anterior dan posterior, arteri spheno-palatina, dan cabang lainnya. Saraf sensoriknya ada saraf trigeminal yang menyediakan sensitivitas untuk mukosa nasal. Kemudian saraf olfaktorinya dia membawa informasi penciuman dari epitel olfaktori ke otak. Baru yang keempat ada yang namanya persarafan pada nasal. Persarafan hidung terdiri dari berbagai
saraf sensorik dan motorik yang mengatur fungsi penciuman, pernapasan, serta sensitivitas dan perlindungan hidung. Saraf-saraf ini berinteraksi dengan jaringan hidung, memberikan kemampuan untuk merasakan bau, mengendalikan aliran udara, dan melindungi saluran pernafasan dan iritasi dan patogen. Berikut ini adalah jenis persarafan pada hidung. Yang pertama ada saraf olfaktori atau nervus olfactorius, CN1, baru saraf trigeminal, nervus trigeminus, CN5, saraf facialis, nervus facialis, CN7, saraf glossopharyngeus atau nervus glossopharyngeus, CN9, dan terakhir sistem saraf otonom. Kemudian kelima ada pembuluh darah pada nasal. Pembuluh darah pada nasal dia memerankan penting dalam mempertahankan fungsi normal hidung, termasuk pemanasan, pelembapan udara yang dihirup, pertahanan, serta patogen dan penyediaan nutrisi untuk jaringan hidung. Struktur vaskular nasal mencakup arteri, vena, dan kapiler yang saling berhubungan dalam jaringan mukosa nasal. Berikut ini adalah penjelasan rinci tentang pembuluh darah pada hidung. Yang pertama ada arteri pada nasal. Dia mensuplai darah ke hidung berasal dari cabang-cabang arteri karotis eksterna dan interna. Arteri ini membentuk anastomosis yang luas di mukosa nasal, menyediakan suplai darah yang kaya ke jaringan hidung, yang mana arterinya terdiri dari arteri spenopalatina, arteri palatina mayor, arteri carotis interna, arteri ethmoidalis anterior, dan arteri ethmoidalis posterior. Baru yang kedua ada kapiler pada nasal. Yang ketiga ada vena pada nasal, yang mana berfungsi untuk mengembalikan darah terdeoksigenasi dari jaringan hidung ke jantung. Vena-vena ini juga membentuk anastomosis yang luas dengan sistem vena wajah dan otak, yang mana terdiri dari vena palatina mayor, vena ethmoidalis anterior dan posterior, vena facial. Vena facial ini dia mengalirkan darah dari bagian anterior hidung ke vena jugularis interna. Kemudian yang ketiga ada fungsi pembuluh darah pada nasal, yang mana memiliki beberapa fungsi penting yang berkontribusi pada kesehatan dan fungsi hidung. Yang mana dia ada pemanasan udara, pelembapan udara, dan pertahanan imunologis. Kemudian kesimpulan dari anatomi hidung ini sendiri, yaitu hidung adalah organ vital dengan struktur yang kompleks dan fungsi yang beragam sebagai pintu masuk utama udara ke sistem pernafasan. Hidung memainkan peran penting dalam penghangatan, pelembapan, dan penyaringan udara yang dihirup, serta dalam proses penciuman. Pemahaman mendalam tentang anatomi hidung membantu dalam mengenali dan mengelola berbagai kondisi medis yang dapat mempengaruhi fungsi hidung dan kesehatan pernapasan secara keseluruhan. Penelitian dan pengembangan lebih lanjut dalam bidang anatomi hidung terus memberikan wawasan yang baru penting untuk meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup. Dan ini adalah referensinya, bisa dilihat di mind map. Baik, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.